Assalamualaikum Ustadz. Ini pertanyaannya terkait Al-Imam Syafi'i yang menghatamkan Al-Quran 60 kali dalam bulan Ramadan. Beliau mempertanyakan teknisnya ini. Beliau melakukan ini dengan menghafal atau duduk sambil baca mushaf atau sambil melakukan aktivitas-aktivitas lain gitu. Oke, ini dulu saya sempat bertanya seperti itu, tapi kemudian saya dapat penjelasan yang sedikit lebih nyambung ya. Begini, Pak siapa? Pak Arif. Pak Arif ya. Kita ini mustahil bisa dalam sehari menghatamkan 2 kali hatam. Alias 30 juz kali 2, 60 juz itu mustahil. Kita ya. Tapi kalau Imam Syafi'i kok bisa? Oh, sangat bisa. Apakah karena dia sambil ngerjain sesuatu? Enggak. Tapi karena kecepatan, speed pembacaannya. Speed itu artinya kecepatan baca ya. Kecepatan bacanya itu bukan kecepatan yang normal kayak kita, bukan normal sih sebenarnya. Kayak kita kan bacanya slowly reading gitu. Membacanya dengan pelan-pelan, kita mau mentadaburi, mau merenungi gitu kan. Karena kita nggak pernah merenung, karena kita nggak tahu. Jadi ya begitu baca kita sambil ngeraba-ngeraba, oh gini ya. Tapi kalau yang sudah pakar, dia sudah tahu semua isinya. Udah hafal semua. Ibarat kata sopir bis malam. Nah, ini perumpamaannya Jakarta Solo. Itu kalau yang saya nih jarang-jarang pulang kampung bawa mobil, itu ngeraba-ngeraba sambil menikmati. Wih, ada sawah, wih ada jurang gitu kan. Pelan jalannya. Tapi kalau sopir bis malam, itu bat-bet cepet dia. Kenapa? Udah hafal. Kalau udah hafal, ibarat kata ada lubang sebelah mana, itu dia udah merem aja tuh langsung set sampai gitu istilahnya. Dia udah melewati rute itu udah 30 tahun sejak 30 tahun yang lalu. Jadi udah hafal banget gitu kan. Cepet banget gitu. Dan nggak pakai takut. Kalau kita kan nyerang gitu. Nyalip nggak ya? Udah kasih sen, tek balik lagi. Kalau dia nggak, balik aja, palanya masuk, semua badan masuk udah di malam, ya kan? Itu sumber kencono ya. Nah, kayak gitu kan. Was gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu orang kalau udah paham, udah jago dan sebagainya, itu baca 1 juz tuh cuma 10 menit nggak nyampe. Iya. Nah, kita bisa cuman sebatas surat Al-Fatihah. Coba Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kan gitu kan kita biasa tuh kan. Nah, kalau kelasnya model Imam Syafi'i, baca kayak gitu tuh bukan cuma Al-Fatihah gitu. Al-Baqarah, Ali Imran, Anisa, gitu. Jadi cepet banget gitu. Nah, saya coba ngukur tuh speed kebacaan saya. Kalau saya baca surat Al-Fatihah, atau surat Ildan ya. Kecepatan antum baca surat Al-Fatihah tuh yang paling cepat berapa detik? Saya sini belum pernah gitu. Ya, coba pakai stopwatch dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin gitu ya. Taruhlah misalnya 10 detik gitu. 10 detik ya. Oke, itu surat Al-Fatihah. Nah, kalau surat Al-Fatihah kita taruh dalam mushaf, dalam halaman itu, satu halaman tuh bisa 3 kali surat Al-Fatihah. Jadi kalau satu Al-Fatihah itu 10 detik, satu halaman berapa detik? 30 berarti. 30 detik. Oke, kita kunci di 30 detik, satu halaman. Quran itu ada 600 halaman. 600 kali 30 detik. Coba pakai kalkulator. Oke. 600 halaman kali 30 detik. 18.000. 18.000 detik itu berapa jam berapa? Dibagi kalau kita bikin jam. Gini deh, saya hitungnya gampang ya. Kalau 1 juz, kita ngomong 1 juz dulu ya. 1 juz itu 20 halaman. Oke? Kalau satu halaman 30 detik, berarti 1 juz itu berapa? Berapa detik? Satu halaman 30 detik. 20 halaman berapa detik? 600 detik. Itu berapa menit? 10 menit kan? 10 menit kan? 10 menit 1 juz. Nah, berarti kalau 30 juz kan 3 kali. Setengah jam. Iya, gitu loh. Kan cepet banget kan? Nah, jadi membaginya misalnya nih, kalau kita mau bagi ini cuma saya aja sih yang bagi. Sholat 5 waktu. Okay. Sebelum sholat kita baca dengan 5 juz. Ya kan? Sebelum sholat kita baca 5 juz. Sebelum sholat subuh kita baca 5 juz. Habis sholat subuh kita baca 5 juz. Kan udah 10 juz itu, ya kan? Atau kita baca nggak usah 5 juz, sudah kita baca
3 juz aja gitu, ya kan? Nah itu udah sekali sholat udah dapat 3 tambah 3 udah 6, gitu kan? Itu baru sholat subuhnya. Zuhur 3 juz sebelumnya, 3 juz sesudahnya. Asar 3 juz sebelumnya. Jadi sambil sholat aja itu udah dapat 30 juz itu. Sambil menjelang sholat gitu maksudnya. Di luar dari sholatnya itu sendiri itu udah dapat banyak dengan bacaan secepat itu, ya kan? Kenapa kok bisa cepat? Balik lagi tadi, kita bisa cepat kayak gitu cuman di surat Al-Fatihah doang. Nah kalau beliau tuh di semua surat udah secepat itu. Sebab kalau kita pegang mushaf nggak bisa, nggak akan secepat itu. Baca Fatihah itu kita udah nggak pegang mushaf. Kalau pegang mushaf jadi lama, malah lama kalau pegang mushaf. Tapi kalau kita nggak pegang mushaf jadi cepet gitu. Itulah kenapa ayam jantan berkokok itu merem. Karena udah hafal. Karena kalau dia belum hafal dia masih pegang teks. Kukuruyuk, nah gitu kan, dia merem. Gitu. Bisa jadi salah baca teks. Salah baca teks, salah kukuruyuk, kukuruyuk, gitu kan. Nah itu kan jadi lama. Nah, kalau dia sudah hafal tiap pagi dia kerjanya kukuruyuk kan, dari jadi dia dari netes dari telur sampai dia meninggal dunia itu kukuruyuk tiap hari gitu kan. Nah kita tuh kalau udah kayak para ulama yang luar biasa itu ya, itu 30 juz tuh kayak baca Fatihah gitu. Jadi santai aja. Gampang banget gitu, sehingga nggak sambil beliau tiap hari baca Quran sebanyak itu ya, tulisannya banyak, ceramah ngajarnya banyak, apa banyak, karena emang udah ya kelasnya beda gitu, kelasnya beda. Ya sama, saya kalau nyetir mobil dari Jakarta ke Jogja lama itu bisa 10 jam, bisa 12 jam, tapi tadi sumber kencono apa segala macam cepet banget tuh, bat selesai gitu. Ya Jakarta Surabaya tuh mereka bisa 9 jam loh sekarang ini. Jakarta Surabaya 9 jam. Saya nggak berani kayak gitu. Pertama bukan jagonya, yang kedua ya ngapain buru-buru, kalau mau buru-buru naik pesawat aja cepetan gitu kan. Nah, tapi kalau buat mereka karena itu udah kerjaan sehari-hari cepat banget gitu. Itu saya punya sopir ya, Pak Eman, tahu ya Pak Eman ya. Itu bininya jago masak gitu. Kalau dia bilang bikin apa nih gitu, bikin semur, bikin rendang, bikin apa, kata suaminya, cuman meleng sebentar, so. Tiba-tiba udah jadi tuh makanan gitu. Meleng tuh bahasa Betawi, cuman nengok kemana gitu kan, begitu balik udah jadi gitu, jago gitu. Kalau udah jago tuh cepat gitu apa-apa. Nah yang nggak jago tuh ya dapur berantakan, hasilnya gosong. Bukan profesi.